Why did you kill those people? No comments. No comments. I cannot answer it at this time. Oke teman-teman, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu ya, mari kita bahas kasus pertama di video kali ini. Untuk kasus pertama di video kali ini, saya akan menceritakan tentang seorang pria pembunuh berantai. Yang bisa saya bilang dia adalah seorang yang sangat kejam ketika mengeksekusi para korban-korban. Pria ini bernama Richard Ramirez, dan dia adalah seorang psikopat yang berasal dari Texas, Amerika Serikat. Jadi teman-teman, sebelum saya bahas beberapa kasusnya di video kali ini, mari kita bahas terlebih dahulu siapa sebenarnya Richard Ramirez ini dan bagaimana sih kehidupan dia ketika dia masih kecil dan ketika dia masih remaja. Richard Ramirez bernama lengkap Ricardo Munoz Ramirez atau mempunyai nama julukan Richard the Night Stalker Ramirez. Lahir di El Paso, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 29 Februari pada tahun 1960. Richard adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Julian dan ibu Richard bernama Mercedes Ramirez. Orang tua Ramirez sendiri diberitahukan bahwa mereka adalah imigran dari negara Meksiko yang ingin mengubah kehidupan mereka di sana dan meninggalkan negara asal mereka. Oke teman-teman, singkat cerita si ayah Richard ini ternyata adalah seorang yang temperamental yang suka marah-marah gitu dan suka menyiksa, dan pada akhirnya si Richard kecil inilah yang menjadi tempat pelampiasan kemarahan dari ayahnya. Dilahirkan dan dibesarkan di El Paso, Texas, masa Richard kecil tidak seperti masa anak-anak kecil pada umumnya yang lainnya, dikarenakan pada saat ia berusia 5 tahun, Richard kecil sempat terjatuh dari ayunan saat bermain ayunan di sebuah taman, teman-teman, sehingga dia tuh mengalami luka parah di bagian kepala sampai ia tidak sadarkan diri pada saat itu. Mungkin karena cedera di bagian kepala ini yang hingga membuat Richard mengalami sistem error yang di otaknya. Dan ia pun mulai suka hidup menyendiri sejak saat itu dan sangat tidak suka tempat-tempat keramaian. Teman-teman, karena si ayahnya Richard ini yang suka menyiksa, bahkan Richard itu juga sering mengalami pelecehan oleh ayahnya sendiri, membuat dia tidak tahan di rumah dan pergi meninggalkan rumahnya hingga ia bergaul dan berteman dengan ibunya yang lebih tua yang bernama Miguel Ramirez. Jadi sepupunya ini diketahui adalah seorang veteran tentara Amerika saat perang di Vietnam, dan parahnya teman-teman, sepupunya ini ternyata adalah seorang yang bisa dibilang lebih mengerikan daripada ayah kandungnya sendiri. Mengaruhi dia sendiri tidak jauh lebih baik daripada ayahnya, teman-teman. Miguel diketahui ternyata memiliki kebiasaan suka menyiksa wanita-wanita yang selama bergaul dan berteman bersama Miguel sering tuh ngasih lihat foto-foto kepada Ramirez yang saat itu masih berumur 12 tahun tentang kelakuannya kepada para wanita yang pernah dia siksa dan juga diperkosa sama si Miguel. Termasuk beberapa foto di mana ia berpose dengan salah satu kepala wanita yang sudah terpenggal. Dari sepupunya itu juga si Richard ini sering diajari sama si Miguel ini bagaimana cara membunuh seseorang ala militer gitu kan. Dan suatu waktu Miguel sepupunya ini tanpa diketahui, tanpa beralasan menembak istrinya sendiri tepat di hadapan si Richard Ramirez yang saat itu masih berusia 13 tahun. Jadi kita ambil nalarnya kalau misalnya saat itu si Miguel ingin nunjukin sesuatu ke Richard bahwa ini adalah cara membunuh seseorang dengan cara militer. Teman-teman, peristiwa penembakan itu pun mengubah si Richard Ramirez ini dari seorang anak laki-laki yang sebenarnya penakut dan juga menyendiri menjadi seorang laki-laki yang keras dan sadis. Nah teman-teman, akibat pengaruh sepupunya itu, ketika si Richard nih beranjak remaja ya teman-teman ya, Richard Ramirez mulai belajar untuk melakukan fantasi seksual disertai kekerasan yang berawal dari sekedar belajar berubah menjadi obsesi yang sangat parah. Dia mulai terobsesi akan kekerasan seksual yang dimana-mana seperti foto-foto yang pernah Miguel kasih lihat ke Richard. Obsesinya hampir mencapai puncak ketika Ramirez ditangkap pihak kepolisian karena percobaan pemerkosaan pada seorang wanita. Kemudian tuduhan dihilangkan atau dibatalkan oleh pihak pengadilan karena ketika itu wanita tersebut menolak untuk bersaksi di pengadilan. Nah yang parahnya teman-teman, setelah itu Ramirez mulai memiliki rasa haus akan darah yang lebih besar dan suka mencari pelampiasan akan hasratnya menyakiti orang-orang gitu ya. Dan dia pun diketahui mulai menemukan
kesukaan kepada sekte-sekte atau kepercayaan kepada satanisme. Saat Ramirez mulai menjalani kehidupan yang berbeda, dia menjadi orang yang pemalas, mulai mengkonsumsi obat-obatan, menghisap ganja, dan suka makan makanan junk food, serta suka mengkonsumsi makanan yang manis secara berlebihan. Ini kita lanjut membahas beberapa kasus pembunuhan si Richard Ramirez ini ya. Ramirez memulai pembunuhan berantainya ini tepat 14 bulan sebelum penangkapannya. Jadi kejahatan ini cuma sekitar setahun lebih ya, nggak lama-lama. Mungkin karena kasusnya terlalu banyak, jadi saya nggak bisa sampaikan semuanya biar videonya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu lama. Dan mari kita bahas secara singkat beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh si Richard Ramirez ini. Oke teman-teman, pada tanggal 10 April tahun 1984, Richard Ramirez melakukan pembunuhan pertamanya di distrik Tenderloin, San Francisco. Seorang gadis kecil berusia 9 tahun yang bernama Milo saat itu ditemukan di basement ruang bawah tanah di hotel dekat tempat tinggal Ramirez. Juga dia telah diperkosa, dipukuli dengan brutal dan ditusuk hingga tewas ya teman-teman. Tubuh korban ditemukan tergantung di pipa di area bawah tanah hotel tersebut. Cuman pas kejadian si Ramirez itu masih remaja, jadi nggak dicurigai lah sama pihak polisian. Baru saat itu kan bukti-bukti pada saat itu nggak cukup untuk menjadikan si Richard Ramirez menjadi tersangka. Jadi teman-teman, ini adalah kasus kejahatan pertama Richard Ramirez. Cuman kejadian ini belum ketahuan sama pihak polisian hingga pada tahun 2009 pihak kepolisian mendapatkan ada TKP dan dicocokkan dengan Richard Ramirez, yang ternyata benar si Richard Ramirez yang melakukan pembunuhan tersebut. Dan akhirnya pada tahun 2009 Richard Ramirez dinyatakan bersalah. Teman-teman, kita lanjut kasus keduanya. Kemudian pada tanggal 28 Juni tahun 1984, seorang wanita tua yang berusia 79 tahun yang bernama Jenny Vinkau dibunuh secara sangat brutal di apartemennya di Glacier Park, Amerika Serikat. Kondisi tubuh korban sangat mengenaskan dengan leher hampir terputus dan tubuh penuh tusukan. Setelah hasil otopsi, didapati kondisi di tubuh korban seperti telah mengalami kejahatan seksual. Menurut cerita dari Philip Carlo ini adalah seorang penulis pada saat itu ya. Dalam bukunya yang berjudul The Night Stalker, ceritakan bahwa pada saat ingin merampok di kediamannya si Jenny Vinkau itu, dia nggak menemukan barang-barang berharga, sehingga membuat dia merasa kesal. Sudah capek-capek kan, mau merampok tapi nggak ada apa-apa di rumahnya. Akhirnya dia jengkel, kemudian dia datangin si nenek ini yang sedang tertidur di kamarnya. Kemudian secara brutal dia menusuk dan menggorok leher si nenek tersebut hingga hampir putus. Namun setelah membunuhnya, si Richard Ramirez mendapatkan pangkat nafsu seksual ya sangat tinggi, dan parahnya, percaya atau tidak teman-teman, dia pun memperkosa tubuh nenek itu padahal nenek itu sudah mati, ya hampir terputus kepalanya. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut lagi ke kasus berikutnya. Pada tanggal 17 Maret tahun 1985, seorang wanita muda yang berumur 22 tahun bernama Maria Hernandez bersama temannya Dale Okazaki yang berumur 34 tahun di sebuah tempat tinggalnya di Rosemead, California, Amerika Serikat. Pada saat itu Maria melihat kedatangan seseorang yang tidak ia kenal di kediaman tersebut. Kemudian secara tiba-tiba Richard Ramirez datang dan menembak wajah Maria Hernandez saat ia hendak masuk ke garasi rumahnya. Namun ternyata dia selamat dari penembakan itu, dan dideskripsikan oleh Maria bahwa penyerangnya menggunakan pakaian serba hitam, kemudian menggunakan topi baseball yang ditarik ke bawah. Jadi pakai topi ditarik ke bawah, jadi nggak kelihatan mukanya gitu kan. Cuman pada saat itu naasnya temannya si Maria Hernandez ini yang bernama Dale Okazaki bernasib buruk. Dia tuh udah sembunyi di balik meja dapur pada saat dia mendengar suara tembakan gitu kan. Cuman pada saat dia ngintip keluar, si Ramirez lewat. Kemudian ya saat itu juga Ramirez menembak wajahnya tepat di dahinya, dan akhirnya temannya pun tewas pada saat serangan itu. Oke teman-teman, beberapa jam setelah serangan di Rosemead tadi, masih di hari yang sama, seorang wanita lagi yang bernama Veronica Yu dengan dipaksa keluar dari kendaraannya. Jadi pada saat itu si Veronica ini lagi dalam mobil, kemudian datang si Richard, kemudian dipaksa suruh keluar, dan akhirnya dia langsung ditembak 2 kali. Meskipun pada saat itu dia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun si wanita tersebut, korban tersebut yang bernama Veronica, tidak selamat dari serangan itu. 3 serangan di hari yang sama dan menyebabkan 2 pembunuhan di hari yang sama, mendapatkan perhatian media, dan saat itu juga si Richard Ramirez dijuluki The Night Stalker oleh media lokal saat itu. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Kali ini terjadi pada suatu pagi hari terhadap suami istri pemilik restoran pizza berkebangsaan Italia. Yang suami bernama Vincent Zazzara yang berumur 64 tahun teman-teman.
dan istrinya Maxine Zazara yang berumur 44 tahun. Vincent dan anaknya yang bernama Peter ditemukan tewas tertembak di sebuah sofa pada ruangan kamarnya. Sedangkan mayat istrinya si Maxine Zazara sangat mengenaskan. Wanita tersebut ditemukan dalam kamarnya dalam keadaan telanjang, terdapat luka tembakan dan banyak luka tusukan di daerah wajah, leher, perut, dan bagian tubuh lainnya. Salah satu hal yang luar biasa teman-teman dari kasus pembunuhan ini adalah fakta di mana dua bola mata istrinya itu diambil atau dicungkil oleh si Richard Ramirez. Konon katanya beritanya sebenarnya si Ramirez ini ingin memutilasi si korban wanita, namun dalam eksekusinya si Ramirez kesulitan untuk memotong tulang rusuk yang bagian torso tubuh manusia. Dia kesulitan sehingga akhirnya dia pun memutuskan untuk mengambil kedua bola matanya untuk dijadikan kenang-kenangan teman-teman. Kemudian pada tanggal 29 Mei tahun 1985 di satu daerah yang bernama Monrovia, Ramirez memasuki rumah seorang wanita tua yang bernama Mabel yang berusia 83 tahun saat itu, dan saudarinya yang bernama Florence yang berusia 81 tahun saat itu. Ramirez menyerang kedua wanita ini, keduanya diikat dan dipukuli hingga tewas dengan palu yang ia temukan di rumahnya si wanita tersebut. Kemudian dia menggunakan kabel listrik dan menyetrum korban pertamanya sebelum akhirnya ia memperkosa saudarinya korban pertama yang bernama Florence. Kemudian dengan menggunakan lipstick milik korban, ia menggambar sebuah gambar pentagram gitu kan di kaki dan paha korban, dan juga menggambar yang sama di kedua kamar milik korban. Ketika kabar The Night Stalker ini sudah menyebar, ya pihak FBI atau pihak polisian pada saat itu telah menciptakan satuan tugas khusus yang dibuat khusus untuk menangkap Richard Ramirez. Meskipun pada nyatanya saat itu ya si Richard Ramirez belum berhasil ditangkap. Kemudian teman-teman kita lanjut kasus berikutnya. Keesokan harinya pada tanggal 30 Mei tahun 1985 di sebuah rumah milik Carol Kyle yang berusia 42 tahun, putri Carol yang berusia 11 tahun ada di rumah pada saat penyerangan itu. Ibu dan putranya diikat dengan menggunakan borgol sementara Ramirez mencari barang-barang berharga di rumah tersebut. Kemudian setelah pencariannya terbukti sia-sia, dia sempat melepaskan si Carol ya, si ibunya, dan memaksanya untuk menunjukkan di mana tempat barang-barang berharga di rumahnya. Setelah itu dia juga diketahui telah berkali-kali memperkosa Carol dan mengancam pada Carol untuk tidak melihat wajahnya. Jadi dia diancam nggak boleh lihat wajah si Richard, kalau nggak dia ditungkil matanya. Teman-teman, baik ibu dan anaknya ternyata selamat dari serangan itu. Kemudian dia pun meninggalkan rumah itu. Sebelumnya dia juga mengikat kembali ibu dan anaknya secara bersamaan. Oke teman-teman, nah, teror si Ramirez ini ya, teror si The Night Stalker ini ya, lumayan keren namanya ini. Terus berlanjut di seluruh wilayah Los Angeles, Amerika Serikat. Pada pertengahan Agustus tahun 1985, Ramirez melihat liputan berita tentang kejahatannya, dan dia pun tahu kalau dia sedang diburu ya saat itu ya. Dalam upaya untuk menghindari investigasi kepolisian, Ramirez pun akhirnya melarikan diri ke San Francisco. Liputan berita-berita tentang dirinya di televisi membuat Ramirez gelisah dan membuatnya ceroboh. Richard Ramirez dikatakan mulai mengambil resiko yang lebih besar dan meninggalkan lebih banyak jejak dan memungkinkan lebih banyak kesempatan dirinya untuk tertangkap. Teman-teman, kita lanjut lagi. Ini kasus terakhir ini ya sebelum dia ditangkap. Kali ini pada tanggal 24 Agustus tahun 1985 di rumah Bill Carnes dan tunangan yang bernama Ines Erickson. Richard Ramirez memasuki rumah Bill Carnes melalui pintu belakang rumahnya. Kemudian dia langsung menembak Bill Carnes sebanyak 3 kali sebelum akhirnya memukul dan mengikat tunangannya. Kemudian wanita itu diikat dan diseret ke kamar lain untuk diperkosa dan disodomi. Udah diperkosa, disodomi, parah. Jadi teman-teman kita lanjut. Ramirez sempat mengatakan kepada wanita tersebut, si Ines ya, kalau dia adalah The Night Stalker. Jadi saat itu si Ines sudah melihat wajahnya dan ini adalah The Night Stalker yang dicari-cari sama kepolisian. Yang akhirnya membuat si Ines ini sungguh ketakutan. Kemudian dia pun mencari barang-barang berharga di rumah itu, apa aja yang dicari ya, pokoknya yang barang-barang berharga pokoknya dia mau ambil semua. Dan akhirnya dia telah melarikan diri, kabur dari rumah tersebut. Setelah Richard Ramirez kabur, Ines kemudian berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Jadi si Ines ini nggak sempat dibunuh ya, jadi cuma diperkosa aja pada saat itu. Dengan membiarkan adanya korban selamat dari hasil kejahatannya, membuat pihak kepolisian bisa tahu dan bisa mendapatkan gambaran-gambaran dari si Richard Ramirez ini ya, si The Night Stalker ini. Pada saat itu sih dia belum ketahuan namanya siapa. Jadi ketahuan cuma namanya The Night Stalker gitu kan. Kemudian si Ines ini yang selamat tadi mampu menggambarkan atau membantu pihak kepolisian menggambarkan bagaimana sketsa wajahnya, bagaimana ciri-cirinya kepada pihak kepolisian, dan memberikan gambaran itu ke surat kabar pada saat itu. Akhirnya sketsa wajah si The Night Stalker ini diterbitkan di setiap surat kabar, dan dengan harapan
ada orang-orang yang akan melihat dan bisa mengenali Ramirez, dan kalau misalnya udah ketahuan bisa lapor polisi. Masalahnya adalah satu-satunya orang yang tidak menyadari kalau wajahnya sedang terkenal di media saat itu adalah si Richard Ramirez sendiri, karena dia mungkin nggak pernah baca koran, nggak pernah baca berita, surat-surat berita gitu ya. Jadi ya mungkin nggak tahu kalau mukanya itu udah kesebar gitu. Dan akhirnya pada saat itu dia pun berhasil ditangkap. Dan di dalam pengadilan pada tanggal 7 November pada tahun 1989, Ramirez dinyatakan bersalah atas semua tuduhan yang diberikan, termasuk 13 tuduhan pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 serangan seksual, dan 14 perampokan. Dan akhirnya pada saat itu dia dijatuhi hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati. Setelah penangkapan dan hukumannya, si Ramirez nyata nggak ngabisin waktu sendirian di dalam penjara. Ada wanita-wanita pengidap hibristofilia di penjara tersebut ya. Hibristofilia ini adalah seorang yang merasa terangsang dan bergairah kepada seseorang kriminal, teman-teman ya. Para wanita ini tertarik, menjadi banyak di dalam penjara itu banyak wanita yang mengidap penyakit ini dan tertarik pada si Ramirez. Seorang wanita penggemarnya yang bernama Doreen Loy berhasil meluluhkan hati si Ramirez, dan pada tahun 1988 pasangan itu pun bertunangan, kemudian keduanya akhirnya menikah pada tanggal 3 Oktober tahun 1996. Untuk mengurangi hukumannya, maka Richard pun mencoba untuk melakukan banding kepada pihak pengadilan. Banding pertama dilakukan pada tahun 2006, namun pihak pengadilan masih bertahan pada keputusan dan hukuman awal, yaitu hukuman mati. Berdasarkan kasusnya yang sangat berat dan saat itu termasuk lebih dari 50.000 halaman catatan persidangan, pengadilan pun tidak dapat menerima bandingnya. Namun ya, si Ramirez tetap berusaha dengan mengajukan lebih banyak banding lagi. Karena proses banding di California sangat panjang, Ramirez bisa menghabiskan waktu 20 tahun hukuman di penjara sebelum akhirnya dia dieksekusi. Pada akhirnya si Richard Ramirez, si The Night Stalker ini tidak pernah menghadapi kamar kematian. Jadi dia nggak pernah, setelah dihukum mati, dia nggak pernah mendapatkan hukuman mati tersebut. Dia meninggal di dalam penjara pada tahun 2013 di usia 53 tahun akibat penyakit kanker, dan juga diketahui menderita komplikasi dan penggunaan narkoba dan alkohol selama hidupnya dahulu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang suka dengan video kali ini, bisa langsung klik like, dan mungkin bisa teman-teman langsung berlanggaran dengan saya dengan cara mengklik subscribe, karena itu gratis ya teman-teman ya. Dan mungkin kalau teman-teman ada cerita-cerita atau kasus-kasus yang menarik, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.